Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Ira Ramawati dengan NPM 340. Perkenalkan, nama saya Romadona Salwa Salsabila, NPM 23010110073. Oke, perkenalkan nama saya Sabrina dengan NPM 052. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Fauzia dengan nomor NPM akhir 354. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Zulmi, NPM 230110342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jumasa, NPM akhir 284. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan P11.1 yang A, yaitu yang pertama yaitu mencari beban penyusutan dengan metode garis lurus pada 2022. Nah, mencari beban penyusutan dengan metode garis lurus yaitu dengan rumus biaya perolehan dikurangi residu dibagi estimasi umur manfaat. Nah, biaya perolehannya yaitu 8.900, nilai residunya yaitu 1.500 dibagi estimasi umur manfaat yaitu 8 tahun. Nah, jadi 8.900 dikurangi 1.500 dibagi 8 yaitu hasilnya 10.800. Jadi beban penyusutan dengan metode garis lurus 2022 yaitu 10.800. Selanjutnya yaitu soal yang B, yaitu mencari beban penyusutan dengan menggunakan metode angka tahunan pada 2023. Nah, di sini ada 5 kolom. Yang pertama yaitu tahun, dasar penyusunan, sisa umur, fraksi, sama beban penyusutan. Nah, yang tahun pertama kan ini selama 8 tahun, jadi tahunnya ada sampai 8 tahun. Nah, tahun pertama yaitu dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 8, fraksinya 8/36. Nah, beban penyusutannya yaitu 9.200. Nah, 19.200 ini dari 86.400 dikali 8 dibagi 36. Yang tahun kedua yaitu dasar penyusutannya 68.400, sisa umurnya yaitu 7 tahun, fraksinya yaitu 7/36, beban penyusutannya yaitu 16.800. Nah, 16.800 ini dari 86.400 dikali 7 dibagi 36. Nah, yang ketiga yaitu dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 6, fraksinya 6/36, beban penyusutannya 14.400. Yang tahun keempat yaitu 86.400, sisa umurnya 5 tahun, fraksinya 5/36, beban penyusutannya yaitu 12.000. Dan yang tahun kelima yaitu dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 4 tahun, fraksinya 4/36, beban penyusutannya 9.600. Yang tahun ke-6 yaitu dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 3 tahun, fraksinya 3/36, beban penyusutannya yaitu 9.600. Yang pada tahun ke-7 yaitu dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 2 tahun, fraksinya 2/36, beban penyusutannya itu 4.800. Nah, yang tahun yang ke-8 ini dasar penyusutannya 86.400, sisa umurnya 1, fraksinya 1/36, beban penyusutannya 2.400. Jadi total fraksinya yaitu 36/36, beban penyusutannya totalnya 86.400. Nah, jadi beban penyusutan untuk tahun 2023 yang dihitung dengan jumlah angka tahunan adalah 16.800. Selanjutnya yang C yaitu mencari beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun 2022. Nah, yaitu dengan cara tarif penyusutan itu sama dengan penyusut tahunan dibagi biaya aset dikurangi nilai sisa dikali 100. Nah, penyusut tahunannya yaitu 10.800, terus biaya asetnya 8.900 dikurangi nilai sisa yaitu 1.500 dikali 100. Nah, hasilnya 12,5%. Nah, penyusutan 2022 yaitu 2 dikali 12,5% dikali 86.400 dikali 8 dibagi 12.
sama dengan 14.400. Jadi beban penyusutan untuk 2022 yang dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun adalah 14.400. Metode penyusutan yang mempunyai kemungkinan untuk mengalokasikan lebih sedikit beban penyusutan perusahaan pada tahun-tahun awal adalah metode produksi, baik metode jumlah digit tahun maupun metode saldo menurun ganda merupakan jenis penyusutan yang tercatat, yang berarti penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan penyusutan rendah pada tahun-tahun berikutnya. Jawaban P11 2 yang A strike line itu biaya penyusutan per tahun. Caranya biaya peralatan dikurangi nilai sisa lalu dibagi umur ekonomis. Biaya peralatan itu sejumlah $89.000 dan dikurangi nilai sisa $5.000. $89.000 dikurangi 5.000 itu hasilnya $84.000. Lalu dibagi umur ekonomisnya 7 tahun, hasilnya 12.000 per tahun. Lalu untuk 2022 biaya penyusutan sama dengan 6.000 jam dibagi 42.000 jam, lalu dikali 12.000 yang dari penyusutan per tahunnya tadi sama dengan 1.714,28. Lalu yang B, unit of output, biaya penyusutan per unit itu biaya peralatan dikurangi nilai sisa lalu dibagi total produksi. Biaya peralatannya itu $89.000 dikurangi 5.000 hasilnya $84.000 lalu dibagi sama total produksi. Total produksinya itu 5.025 unit. $84.000 dibagi 525 unit itu 0,16 per unit. Lalu yang untuk 2022 biaya penyusutan sama dengan 55.000 unit dikali 0,16 per unit yang dari penyusutan per unit tadi hasilnya 8.800. Selanjutnya D, sum of the year digit soal dan rumus N 2 dibagi N plus 1 yang pertama dibagi 2 dengan 7 plus 1 dengan rumus tarif penyusutan per jam sama dengan biaya dikurangi nilai sisa sama dengan dibagi total jam kerja. Pertama ada penyusutan tahun 2000 dikurangi 5.000 dibagi penyusutan sama dengan biaya yang kurangi nilai sisa dikali jumlah tahun dibagi jumlah digit tahun. 2 dikali jumlah bulan sama dengan 12.000 dibagi jumlah dalam setahun. 2023 hasilnya 89.500 dikurangi 5.000 dikali 7 per 28 dikali 7 per 12 yang hasilnya 12.500. Yang pertama selanjutnya penyusutan tahun 2022 selama 5 bulan. Rumus tarif penyusutan per jam dengan rumus yang sama seperti di atas, biaya dikurangi 89.000 sama dikurangi 5.000 total jam kerja dikali 7 per 28 sama dengan 89.000 dikurangi 5.000 dengan hasil 8.750 yang hasilnya adalah yang 3 penyusutan tahun 2023 selama 7 bulan. 2 dikali 6.000 sama dengan penyusutan 89.000 dikurangi 5.000 dikali 6 per 28 dikali 7 per 12 sama dengan hasil 10.500. Oke, selanjutnya yaitu menghitung penyusutan dengan mengalihkan 2 kali tingkat penyusutan garis lurus. Nah, tingkat penyusutan garis lurus yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residual atau umur manfaat. Tingkat penyusutan garis lurus sama dengan yaitu biaya perolehannya 89.000 dikurangi nilai residual yaitu 5.000 atau dibagi 7 sama dengan 12.000. Beban penyusutan tahun 2022 tingkat penyusutan dikali 2 yaitu 12.000 dikali 2 sama dengan 24.000. Beban penyusutan tahun 2023 tingkat penyusutan garis lurus dikali 2 12.000 dikali 2 sama dengan 24.000. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal depresi dari kelompok kita, yaitu kelompok D.
Nah, di sini diminta soal nomor 1. Hitunglah tarif depresi dari tambang batu bara tersebut. Nilai perolehan lahan diketahui 2.500.000.000 rupiah, nilai sisanya 40 juta rupiah, kandungan per tonnya 1 juta rupiah. Nah, di sini nilai perolehan lahan dikurangi nilai sisa, lalu dibagi dengan kandungan per tonnya. Hasilnya 2.460. Lalu diminta soal nomor 2, buatlah tabel depresi selama 5 tahun. Nah, di sini tahun pertama hasil tambang per tonnya 100.000, depresinya 246 juta. Ini dari tarif depresi dikali hasil tambang, yaitu 100.000 dikali 2.460. Lalu akumulasi depresi tahun pertamanya, akumulasi dicarinya itu akumulasi depresi, karena kan ini kan tahun pertama, jadi akumulasi depresinya tetap, yaitu 246 juta rupiah. Lalu nilai lahan tambang itu hasil perolehan dikurangi depresi, itu dari hasil perolehannya itu 2.500.000.000 dikurangi dengan depresi, yaitu 246 juta. Hasilnya 2.254 juta. Selanjutnya tahun kedua, yaitu hasil tambang per tonnya 90.000 dikali dengan tarif depresi 2.460. Hasilnya 220.400.000. Lalu akumulasi depresi yang tahun pertama ditambah dengan depresi tahun kedua, hasilnya 467.400.000. Lalu nilai lahan tambang tahun kedua, hasil perolehan 2.500.000.000 ini dikurangi dengan depresi depresi tahun kedua, yaitu 221.400.000. Hasilnya 2.032.600.000. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 3, tahun 4, dan tahun 5.